Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sudah siap-siap nih di jam 5 pasti di Dialog Fajar yang setiap harinya hadir bersama kawan-kawan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Nah, pagi ini kita bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, senang rasanya bisa kembali diampiri ke Suara Surabaya begini iya, sebelum beraktivitas ya Ustadz ya. Betul, ini memang agak padat ini beberapa pekan ini. Alhamdulillah tetap disempatkan. Amin. Di tengah kepadatan aktivitas kita mendengarkan berita beberapa hari lalu ya Ustadz ya. Ada insiden tenggelamnya kapal pesiar, kapal mewah, namanya itu kapal Bayesian. Semoga tidak salah ucap ya Ustadz ya. Itu kalau nggak salah Italia itu ya. Iya betul. Betul. Ya. Yang di Italia itu kalau tidak salah itu kan yang meninggal dikatakan hilang gitu ya Ustadz ya. Itu adalah miliarder sak keluarganya segala macamnya gitu ya Ustadz. Sudah kapalnya canggih, yang mana itu dilaporkan kayak rasanya nggak mungkin gitu kalau tenggelam begitu saja begitu ya Ustadz ya. Apalagi ada badai saat itu. Nah, apa Ustadz hikmah yang bisa kita ambil dari tenggelamnya kapal pesiar Bayesian? Selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya kira yang ditampilkan Mbak Ayu tadi ini sangat menarik ya. Satu peristiwa tenggelamnya kapal yang sangat mewah, kapal pesiar, yaitu Bayesian, gitu ya Mbak Ayu ya? Ya, Bayesian. Bayesian ya. Iya. Memang kawan, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sesungguhnya patutlah kita ambil pelajaran apa yang baik dan apa yang tidak baik. Untuk apa? Agar sebagai pengingat bagi kita semuanya. Termasuk peristiwa yang kalau nggak salah ya masih di pekan-pekan ini Mbak Ayu ya. Iya, betul. Peristiwa ini, tenggelamnya kapal ini yang disebutkan tadi, kapal pesiar yang sangat canggih, yang tentu dibekali dengan teknologi yang sedemikian rupa, dan namanya kapal pesiar ya tentu yang di dalamnya itu orang-orang yang berduit dan bahkan tentu orang-orang yang kaya-kaya. Kalau nggak salah itu termasuk ada keluarga dari Inggris Mbak Ayu itu miliarder ya, gitu ya, yang miliarder dari Inggris, namanya Mike Leyson siapa begitu namanya itu ya. Iya. Ya, itu yang orang kaya. Betul. Nah, yang tidak terselamatkan di kapal itu. Nah, kapal itu katanya dilengkapi dengan berbagai macam teknologi yang kata ahli kelautan itu sangat tidak mungkin dalam waktu sekejap itu kapal itu tenggelam. Walaupun dengan adanya angin tornado yang sedemikian rupa. Tapi nyatanya Allah berkehendak lain. Apapun pikiran manusia, apapun kecanggihan manusia, semuanya tergantung kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akal tidak sampai. Kalau akal tadi itu, secara akal ini kapal ini tidak mungkin untuk bisa tenggelam seperti itu. Tetapi nyatanya ada yang mengendalikan di luar kekuatan manusia itu. Nah,
Kawan, maka peristiwa ini mengingatkan kita semuanya seperti apa yang telah disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang beliau dikenal dengan orang yang sangat alim, sangat lemah lembut. Beliau pernah mengingatkan kepada kita semuanya, begini kata beliau, barang siapa yang masuk liang lahat tanpa ada persiapan, bagaikan orang yang tercebur di lautan luas yang tidak bisa berenang. Nah, maka kawan, peristiwa ini mengingatkan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi. Saya kira seluruh penumpang yang ada di kapal itu tidak kebayang akan terjadi kejadian yang demikian memilukan itu. Karena tadi perlengkapannya sedemikian rupa, sudah disiapkan sekocinya, disiapkan segala macam keamanannya, safety-nya sudah disiapkan sedemikian rupa, bahkan dengan teknologi yang sangat super canggih, dan tidak kebayang mereka akan tercebur di lautan. Maka sekali lagi Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan, barang siapa yang masuk liang lahat tanpa persiapan, bagaikan orang yang tercebur di lautan luas yang tidak bisa berenang. Apa yang terjadi? Yang terjadi tentu ketakutan dan ketakutan, kesulitan dan kesulitan. Mereka tentu mengalami ketakutan di tengah laut yang demikian rupa. Kalau nggak salah itu di Mbak Layu ya, di daerah Sisilia katanya di daerah Italia sana. Tentu di lautan yang luas seperti itu, di tengah laut dengan gelombang anginnya, dengan gelombang pasangnya lautnya, kemudian ditambah dengan angin torpedo katanya yang sedemikian dahsyatnya itu, yang terjadi tentu adalah ketakutan. Kalau nggak salah itu waktunya menjelang ini Mbak Ayu, menjelang fajar ya, jadi pagi. Bayangkan betapa dengan cuaca dinginnya di tengah laut seperti itu, maka sekali lagi tentu yang terjadi adalah ketakutan dan ketakutan. Dan itulah kawan perumpamaan bagi orang-orang yang tidak bisa bagi orang-orang yang akan masuk di liang lahat yang tidak bisa berenang, maka bayangannya adalah akan terjadi ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Jadi saya ulangi lagi, kawan, ini sebagai pengingat bagi kita. Kata Abu Bakar, barang siapa yang akan masuk di liang lahat yang tidak punya persiapan, bagaikan orang yang tercebur di lautan luas yang tidak bisa berenang. Bisa jadi kita tidak tercebur di laut karena kita tidak pernah naik kapal. Tetapi yang namanya masuk liang lahat, tentu semua orang akan mengalaminya. Nah, maka bagi siapa saja yang tidak mempersiapkan untuk masuk di liang lahat itu, maka dia nanti akan mengalami suasana ketakutan, kesulitan di liang lahat itu. Jadi sekali lagi, yang namanya masuk liang lahat, semua orang akan mengalaminya. Perbedaannya adalah ada orang-orang yang menyiapkan dirinya akan masuk liang lahat, tapi banyak orang yang tidak mempersiapkan dirinya akan memasuki liang lahat itu. Padahal peristiwa itu, kata Abu Bakar, pasti semua orang akan melaluinya. Tetapi yang tidak pasti adalah persiapannya. Nah, kawan, maka ini ada banyak hal pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jadi kalau kita mau bepergian, maka Islam mengajarkan untuk berdoa.
doa yang sangat pendek itu ada Ya. yang sering sudah kita hafal, yaitu Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Itu apa? Doa yang kita pasrah kepada Allah ketika kita mau keluar rumah, mau bepergian, kita serahkan kepada Allah. Bertawakal kepada Allah dan tidak ada kekuatan dan daya kecuali hanya dari Allah. Itu persiapan-persiapan kalau kita mau pergi dan ada kemungkinan kembali. Tetapi kalau perginya itu masuk liang lahat yang tidak akan kembali selama-lamanya, maka apa yang harus kita persiapkan? Nah, nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, jadi kawan, begitulah ajaran Islam sangat indah ketika kita akan melakukan perjalanan. Dianjurkan untuk berdoa. Ada doa yang agak sedikit panjang. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi ternyata yang menaklukkan kapal di laut itu adalah Allah. Manusia merencanakan, manusia mendesain teknologinya, tapi sesungguhnya yang menaklukkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia sampai pada tujuan atau tidak? Atau bagaimana keadaan di lautan itu? Itu sesungguhnya kendalinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada doa lagi kawan yang bisa dihafalkan, yang ini cukup panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'da. Allahumma antas sahibi fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wasa'is safari wa kabatil mungzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Artinya begini kawan, ya Allah, kami mohon kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan kami dan keridhaan dalam amalan kami. Jadi pertama doanya mohon agar perjalanannya itu, bepergiannya itu dalam keadaan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Jadi mohon agar perjalanannya diberikan kemudahan. Karena memang perjalanan itu kan letih Mbak Ayu ya. Betul. Capek, letih, maka mohon kepada Allah diberikan kemudahan. Dekatkanlah jauhnya jarak perjalanan ini. Jadi Mbak Ayu, ada doanya itu. Agar perjalanan yang jauh itu seolah-olah terasa dekat. Jadi dilipat gitu mungkin ya kilometernya ya. Jadi jalan yang jauh itu dipendekkan jaraknya. Ya Allah, Engkaulah yang menyertai kami dalam perjalanan ini. Nah, jadi dalam hati kita selalu ingat bahwa Allah lah yang menyertai perjalanan kita ini. Baik di pesawat, di laut, di darat, itu kita selalu bersama Allah. Dan pengganti yang menjaga keluarga kami. Jadi mohon kepada Allah ketika kita perjalanan, di rumah kita, harta kita, anak, keluarga, istri, Allah yang menemani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perjalanan yang sulit. Kemudian kita mohon kepada Allah juga terlindung dari hal-hal yang menyedihkan. Dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi indah sekali ya di dalam doa kita itu. Jadi perjalanan kita itu selalu bersama Allah. Yang kedua, keluarga kita serahkan kepada Allah. Berikutnya kita mohon dalam perjalanan itu yang jauh seolah-olah menjadi dekat. Kemudian yang berikutnya kita mohon kepada Allah agar dalam perjalanan itu mendapatkan yang nikmat-nikmat, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik.
Nah, itulah doa yang sangat indah. Silahkan yang belum hafal dihafalkan. Nah, kawan, kembali seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa yang namanya kematian itu selalu menghantui atau selalu mengiringi perjalanan hidup kita ini. Bisa jadi sekali lagi kita dalam perjalanan menemui musibah, tetapi kalau sudah berdoa kepada Allah, akhirnya semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kematian itu selalu mengejar kita. Dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innal mautal ladzi yafirruna minhu fa'annahu mulakikum thumma yarudduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. Jadi kawan, peristiwa tenggelamnya kapal Bayeshen tadi itu mudah-mudahan memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita mau perjalanan, silahkan selalu berdoa kepada Allah. Yang kedua, kita mengambil hikmah bahwa kematian atau masuk liang lahat itu adalah sebuah kepastian, tinggal bagaimana kita menyiapkannya agar tidak mengalami kesulitan di alam kubur nanti. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Langsung ini Ustadz Umar yang akan perjalanan langsung berdoa, langsung mengambil doa yang panjang itu juga ya, karena lengkap doanya ya Ustadz ya. Semoga bermanfaat kawan apa yang disampaikan oleh Ustadz Umar Jaini. Kita mengambil hikmah ya dari tenggelamnya kapal pesiar Bayeshen yang beberapa waktu lalu tenggelam di Italia. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.